Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Baik, dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita bergabung dengan CEO Sukor Sekuritas Bernardus Setia Ananda Wijaya. Selamat pagi, Mas Bernard. Ya, selamat pagi Mas Dodi. Ya, Mas Bernard, tadi jam 9 dibuka, itu IHSG sebetulnya menghijau, tapi kemudian baru kurang lebih 8 menit sekarang sudah merah lagi. Apa yang menyebabkan fluktuatifnya IHSG pada pagi hari ini? Oke, jadi pertama terkait tentang pergerakan market Amerika Serikat semalam yang ditutup melemah tipis. Selain itu juga diakibatkan karena market regional yang juga kita melihat bahwa market regional kita juga melihat mengalami penguatan di awal, tapi juga mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan masih tingginya US Treasury Yield Bond di Amerika Serikat sana yang masih di kisaran angka 1,65%. Sehingga kecenderungan para investor asing masih cenderung melakukan aksi sell off dari negara-negara berkembang atau emerging market berpaling atau beralih ke negara Amerika Serikat sana yang cenderung memberikan imbal hasil yang signifikan, terutama di US Treasury Yield Bond. Sehingga mata uang atau dana investor asing cenderung beralih dari emerging market ke negara Amerika Serikat sana. Oleh karena itu IHSG saat ini cenderung tertekan, apalagi saat ini IHSG masih belum mampu menembus MA 100-nya di angka 6.070. Sehingga selama IHSG belum kembali di atas MA 100-nya, angka 6.070 ini masih akan menjadi angka resisten yang cukup kuat atau sulit untuk ditembus. Dan selama masih cenderung di angka MA 100 atau di bawah MA 100-nya, kecenderungan IHSG adalah masih cenderung terkoreksi dengan support selanjutnya di area 5.920, selanjutnya di area 5.870, dan selanjutnya di area 5.780. Dan area MA 200 dari IHSG saat ini di kisaran angka 5.600. Ini merupakan angka yang perlu diperhatikan oleh para investor. Selain itu terkait tentang BPJS atau isu BPJS yang akan mengurangi portofolio di saham dan reksadana, ini juga berdampak terhadap psikologis market, di mana market atau investor saat ini cenderung untuk melakukan aktivitas wait and see sampai ada kepastian terkait mengenai BPJS tadi, dan juga yang kedua adalah terkait mengenai imbal hasil US Treasury Yield Bond Amerika Serikat sana yang masih di angka 1,6% yang akan ditunggu menurun, sehingga investor asing akan cenderung masuk lagi ke IHSG, di mana kita melihat 1 minggu terakhir investor asing cenderung melakukan aksi sell off di bursa IHSG dengan nilai yang cukup signifikan, yaitu di angka 2,87 triliun di market reguler. Dan 1 bulan terakhir, aksi sell off yang dilakukan oleh investor asing juga telah cukup tinggi di angka 4,05 T. Jadi sentimen-sentimen terkait BPJS maupun asing cenderung melakukan aksi sell off. Ini mengakibatkan investor domestik melakukan aktivitas wait and see terlebih dahulu. Begitu, Pak. Apakah kemudian yield obligasi Amerika Serikat ini masih menarik untuk pasar? Ya, yield obligasi di angka 1,65% cukup menarik oleh pasar, sehingga mereka cenderung mengalihkan dana dari negara berkembang, terutama di pasar ekuitas maupun obligasinya, berpaling ke sana. Ini mengingat inflasi di Amerika Serikat sana akan cenderung meningkat cukup signifikan atau perkiraan di kisaran angka 2,4% dari Fed, sehingga angka yield obligasi ini masih ada kecenderungan mengikuti harga inflasi jika inflasi tersebut betul-betul nyata bisa mencapai angka 2,4% yang akan berdampak cukup kurang baik terhadap negara-negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Nah, kalau untuk aksi profit taking sendiri, apakah menurut Anda hari ini rawan akan terjadi? Yes, untuk aksi profit taking sendiri, jika hari ini IHSG tidak mampu menembus area 6.070, akan ada potensi rawan aksi profit taking di kisaran area tersebut. Dan apabila IHSG kembali sulit sulit bertahan di area 6.000 atau kembali turun di bawah 6.000, ini akan menjadi sentimen yang negatif sekali, di mana investor saat ini cenderung melakukan aktivitas short trading karena masih ada ketidakpastian di pasar. Oke, Mas Bernard, ini kan ada prediksi dari sejumlah ekonom memperlihatkan bahwa cadangan devisa Indonesia khususnya di Maret 2021 ini akan menyusut begitu. Apa dampaknya pada indeks? Oke, terkait tentang cadangan devisa yang menyusut di Indonesia, hal ini mungkin dampaknya tidak akan secara langsung berdampak kepada indeks, tapi terhadap perekonomian negara kita. Jadi terkait tentang cadangan devisa yang menurun ini, tentu saja ini akan berdampak sentimen kurang baik terhadap negara kita. Tetapi kalau secara iklim investasi, kita kembali lagi terkait dengan pertumbuhan ekonomi di kala COVID-19.
Dan kita prediksikan pertumbuhan ekonomi after COVID-19 di tahun 2021 dengan distribusi vaksin yang telah merajalela di seluruh daerah Indonesia, ini akan berdampak cukup positif di mana aktivitas ekonomi akan kembali pulih. Dan dengan ekonomi atau aktivitas ekonomi yang kembali pulih, tentu saja akan mendorong kinerja ekonomi Indonesia yang tentu saja berdampak terhadap kinerja dari emiten-emiten. Di mana tahun 2021 ini story-nya adalah terkait tentang economic recovery. Dan dengan ekonomi yang recover, ini tentu saja akan menarik sekali untuk investor untuk melakukan aktivitas pembelian on the weakness, terutama saham-saham yang valuasinya masih cukup murah dibandingkan dengan sektor sejenisnya. Ini yang kita tunggu-tunggu adalah aktivitas pembelian ini dari investor-investor. Oke, nah kita sekarang beralih ke saham-saham yang cukup murah untuk bisa diambil hari ini, apa saja Mas? Yang pertama yang masih cukup murah untuk kita bisa koleksi, pertama dari sektor perbankan. Adalah sektor BBNI, di mana BBNI ini performa tahun lalu termasuk yang paling buruk dibandingkan dengan Big Four Banks lainnya. Tapi dengan economic recovery, perbaikan manajemen, diproyeksikan BBNI akan menarik sekali untuk ada recovery, turnaround story yang cukup menarik. Dan selanjutnya untuk perbankan ada BBTN, di mana kita bisa melihat BBTN ini istilahnya sangat besar porsinya di KPR, dan KPR ini menjadi cukup menarik sekali. Dan BBTN ini cukup menarik untuk kita koleksi di kisaran angka 1.700 sampai 1.720. Selain itu yang cukup menarik selain dari sektor perbankan adalah sektor properti, di mana properti saat ini sangat terdorong karena suku bunga yang cukup murah, 3,5% atau termurah sepanjang sejarah. Sehingga kita bisa perhatikan pertama adalah Summarecon Agung di area support 950 sampai 960 boleh dilakukan pembelian, dan juga saham BSDE, di mana 1180 menjadi support yang perlu kita perhatikan. Selain dari sektor otomotif, di mana pemerintah telah melakukan stimulus terkait tentang PPNBM 0% di bulan Maret dan kuartal 2 ini, terutama yang di bawah 1.500 cc, dan ada juga subsidi di area atau di kisaran angka 1.500 sampai 2.500 cc juga, sehingga ini akan menguntungkan untuk emiten Astra Internasional, di mana Astra Internasional saat ini pas sekali sedang di area support di kisaran area 5.300. Selain itu yang cukup menarik lagi adalah terkait mengenai green energy atau clean energy yang masih digembar-gemborkan di dunia barat sana. Ada emiten terkait tentang nikel yang akan memproduksi nikel, yang dimana nikel ini merupakan bahan baku baterai, di mana Antam itu cukup menarik di area 2.200 sampai 2.300, dan juga Inco di area 4.500 sampai 4.600. Mas Bernard, terima kasih atas waktu, informasi dan juga rekomendasinya. Mas Bernardus Setia Ananda, CEO dari Sukor Sekuritas.